Amolongo, Nimo Witimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan ya. Amin. Ya, selamat berjumpa dalam podcast persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika bersama saya, Irma Rakian. Podcast ini bertujuan menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat Kabupaten Mimika dimanapun mereka berada, termasuk kebijakan serta apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Mimika di tahun 2022 ini, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Untuk itu hari ini sudah bersama dengan saya sebagai narasumber Bapak Reynold Rizal Ubra SSIM EPIT selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai topik kita kali ini, yakni strategi pelayanan Dinas Kesehatan di tahun 2022, kasus penyakit yang meningkat di tahun 2022 serta kerjasama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan. Ya baik, langsung saja kita menyapa dengan hormat Bapak Reynold Rizal Ubra SSIM EPIT. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Iya baik, selalu sehat dan pasti tetap semangat ya Bapak ya. Amin. Terima kasih sudah berkenan memberi waktu untuk kita dapat berbincang-bincang kali ini. Nah, topik kita hari ini terkait strategi pelayanan Dinas Kesehatan di tahun 2022 serta kasus penyakit yang meningkat di 2022 ini serta kerjasama lintas sektor dan Dinas Kesehatan sendiri. Mengenai topik ini mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai strategi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika di tahun 2022 ini Pak. Baik, terima kasih. Saya senang sekali bisa diundang pada podcast yang digagas oleh Dinas Kominfo Kabupaten Mimika untuk menyampaikan sejauh mana sih progres daripada program pembangunan khususnya bidang kesehatan maupun dengan tantangan maupun strateginya. Kemudian konektivitas dengan desentralisasi pelayanan kesehatan ini dari pemerintah pusat kepada provinsi, kabupaten, kota. Maka di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka sebenarnya di sana ada 4 tugas dan fungsi pembangunan bidang kesehatan. Yang pertama, bagaimana pemerintah daerah melakukan tata kelola terhadap sumber daya kesehatan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan yang bersinergis dengan program strategi nasional maupun provinsi, kabupaten, kota. Yang ketiga, tentu saja menyiapkan dan mengawasi seluruh sumber daya kesehatan yang selaras dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana undang-undang kesehatan maupun undang-undang praktek kedokteran, undang tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, membangun suatu sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan juga berkesinambungan. Berdasarkan 4 tugas dan fungsi ini, kami melakukan pendekatan dari 2 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek fasilitas kesehatan, dan aspek yang kedua adalah aspek berbasis komunitas atau based community. Nah, dari 2 aspek ini kalau kita melihat aspek yang pertama, strategi kami untuk tahun 2019 sebagai baseline data hingga tahun 2024, kami coba menyiapkan sumber daya kesehatan yang betul-betul sesuai dengan ketentuan undang-undang kesehatan maupun undang-undang terkait dengan tenaga kesehatan. Yaitu pertama, tenaga kesehatan ini kalau di puskesmas atau di rumah sakit itu ada standarnya. Di puskesmas minimal 9 jenis tenaga itu ada, baik dari sisi jenis maupun jumlah maupun distribusi. Kemudian yang kedua adalah kami coba menyiapkan bagaimana kesinambungan daripada obat-obatan dan bahan farmasi. Yang ketiga adalah menjaga kesinambungan terkait dengan peralatan kesehatan, terutama di puskesmas. Dan yang keempat adalah bagaimana menghitung efektivitas daripada pembiayaan kesehatan
kita tahu bahwa pembiayaan kesehatan hari ini dalam konteks jaminan kesehatan nasional, Pemda Mimika telah mencapai standar minimal, yaitu universal health coverage, yaitu sekurang-kurangnya 90% warga di Mimika telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional aktif. Pemda Mimika seperti apa hari ini terkait dengan pembiayaan kesehatan? Ternyata Pemda Mimika telah mendorong lebih kurang 26.000 sekian masyarakat yang kurang mampu untuk didaftarkan dengan mengintegrasikan APBD dengan sistem jaminan kesehatan nasional yang hari ini jadi Jabkesda terintegrasi dengan JKN-KIS. Demikian pula atas inisiasi dan koordinasi pihak swasta, misalnya salah satu mitra Dinas Kesehatan yaitu PT Freeport Indonesia dan juga Yayasan Pengembangan Masyarakat AMUME dan Kamuko juga turut mengintegrasikan jaminan kesehatannya untuk masyarakat yang dijamin oleh baik melalui penerima bantuan iuran yang berasal dari APBN maupun yang berasal dari APBD. Nah, di sini bersinergis pemerintah pihak swasta, sektor swasta. Jadi itu dari 4 hal. Nah, berbicara terkait dengan fasilitas kesehatan, kami tidak hanya menyiapkan fasilitas kesehatan saja, tapi kami juga harus memenuhi sarana dan prasarana bagi petugas kesehatan. Kita tahu bersama dari 18 distrik, ternyata ada 26 puskesmas. Dari 26 puskesmas, itu lebih dari separuh puskesmas itu ada di daerah terpencil dan sangat terpencil. Itu menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan di dalam kota Timika. Di dalam kota Timika itu ada 10 puskesmas. Tapi di gunung dan di pantai itu tersebar ada 16 puskesmas yang tentu saja strateginya itu menjadi berbeda. Nah, supaya pelayanan tetap berjalan, maka tidak hanya tenaga kesehatan yang harus kita dorong di sana, baik berdasarkan jumlah, jenis maupun distribusinya, namun yang kami harus pikirkan bagaimana tenaga kesehatan ini harus bisa tinggal dan betah di sana. Melalui dana APBD, kami coba mendorong untuk meng-hire sebagai tenaga honorer, ada tenaga dokter itu harus ada, tenaga paramedis perawat bidan harus ada, penunjang medis kayak farmasi dan gizi masyarakat, kemudian HTLM harus ada. Mereka harus ditempatkan di sarana dan prasarana yang betul-betul memenuhi syarat. Mereka harus punya rumah. Maka kami coba mendorong ada rumah petugasnya, ada logistik yang setiap 3 bulan harus didorong, kemudian ada sarana komunikasi minimal radio SSB dan sarana transportasi. Yang di pesisir pantai, kami menyediakan sarana transportasi untuk secara berkala 3 bulan sekali, itu bisa mendorong tenaga dan juga logistik dan juga obat-obatan dan alat kesehatan. Nah, yang di wilayah pegunungan itu ada program puskesmas keliling udara yang kemarin kita berkontrak dengan salah satu perusahaan penerbangan, dan kemudian memang karena ada kejadian force majeure yaitu crash, akhirnya program itu terhenti. Namun kami akan lanjutkan dengan YPMAK, Yayasan Pengembangan Masyarakat AMUME Kamoro dari divisi kesehatannya. Nah, itu selain itu di tahun 2022 ini juga melalui dana APBN, dana alokasi khusus, saat ini sedang dikerjakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit TPD, Rumah Sakit Pratama, yang dibiayai memang untuk dan tahun 2022, tetapi ada dana pendamping juga lebih kurang 3 miliar lebih untuk perencanaan dan pengawasannya, dan itu sekarang dalam proses pengerjaan di Banti. Kita tahu bahwa di Kampung Banti, di Distrik Tembagapura, fasilitas yang pernah ada di sana, dan kemudian pada tahun 2018 ada kejadian luar biasa yang terjadi sehingga fasilitas itu sudah tidak tersedia lagi, sehingga pemerintah Kabupaten Mimika menginisiasi untuk membangun satu fasilitas kesehatan. Paling tidak akan menjadi penyangga untuk wilayah pegunungan. Nah, lebih kurang seperti itu gambaran untuk penyediaan bagaimana
strategi untuk memperkuat di dalam fasilitas kesehatan secara internal. Di eksternal seperti apa? Di eksternal ada program-program strategis nasional yang harus memang kami lakukan. Yang pertama adalah memastikan program daerah itu inline atau memiliki konektivitas dengan program percepatan stunting contohnya, terus AIDS, TB dan malaria. Kita bersyukur bahwa baseline data tahun 2018-19 stunting di Mimika itu lebih dari 30%. Oke, tapi per 31 Agustus tahun 2022 stunting di Mimika 6,6%. Jadi lebih rendah angka nasional itu targetnya adalah 14% di tahun 2024, tapi kita sudah memulai gitu. Demikian pula kasus misalnya TBC. Kami beberapa waktu lalu pada awal Agustus kemarin menerima penghargaan itu untuk bagaimana bisa peningkatan penemuan kasus TB secara dini, jadi early detection, dan itu Mimika secara nasional itu memiliki cakupan yang tertinggi. Cakupan tertinggi itu artinya apa? Artinya kita coba melihat berapa sih sebenarnya angka kasus TB di Mimika. Kalau nasional untuk Mimika ditargetkan adalah 3%. Mimika tahu ternyata sedikit lebih tinggi, 2% lebih tinggi, yaitu 5%. Angka 5% menunjukkan kami hari ini tahu arah sisa masa RPJMD 2022 ke 2024 apa yang harus kita kerjakan gitu. Nah, di sisi lain malaria kita tahu memang proporsi malaria atau prevalence malaria masih 30 di antara 100 orang atau sekitar 30%, rata-rata seperti itu. Tapi secara holistik kami coba memotret bagaimana tata kelola datanya, bagaimana menjaga kepatuhan masyarakat dalam minum obat. Sebenarnya kalau dilihat persoalan malaria di Timika ini ada dua persoalan besar. Karena ini wilayah endemis, yang pertama yaitu kasus malaria yang di Timika 70% itu unspesifik, artinya tidak menimbulkan gejala. Yang kedua adalah hampir 70% itu masyarakat masih tidak patuh minum obat karena memang ada jangka waktu obat yang minum. Karena 45% malaria yang di Timika ini adalah malaria tersiana yang sering kambuh dan waktu minum obatnya lebih panjang, yaitu 2 minggu. Nah, persoalan kepatuhan minum obat kan tidak hanya di Timika gitu. Kepatuhan minum obat ini dengan periode yang panjang itu dialami oleh seluruh masyarakat atau seluruh dinas kesehatan yang ada di Indonesia, bahkan itu menjadi isu global. Misalnya obat diabetes atau obat HIV yang diminum seumur hidup. Namun kami coba mencari langkah-langkah tersendiri, misalnya dengan pojok malaria, dinas kesehatan berkolaborasi dengan Yayasan Pengembangan Masyarakat Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Papua. Ternyata dengan pojok malaria bisa menjaga itu kepatuhan. Kenapa pojok malaria itu sebagai satu model untuk memberikan penjelasan terkait dengan efek samping, memastikan bahwa kalau masyarakat minum obat, pasien minum obat ini akan tepat, tapi juga promosi preventifnya melalui peran kalian. Saya pikir itu beberapa isu strategi dan hasil besarnya bagaimana progres, apakah ada kemajuan dan tantangannya dalam sejak tahun 2019 hampir 3 tahun ini sampai tahun 2022 kami bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia. Di awal jadi pemerintah Kabupaten Mimika bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia melakukan riset kesehatan dasar untuk memotret secara keseluruhan dengan unit analisisnya adalah kampung di wilayah pesisir, di wilayah gunung dan di dalam kota. Bagaimana sih akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan? Bagaimana sih kepada perilaku masyarakat terhadap kesehatan? Kemudian bagaimana lingkungan yang menjadi isu sebagai salah satu yang menyebabkan terjadinya masalah kesehatan, termasuk bagaimana jaminan kesehatan yang ada di masyarakat. Saya pikir nanti akan tergambar besar dan hasil riskestas kerjasama dengan PT Freeport ini tentu akan menjadi bahan evaluasi dan tetapi juga bahan strategi menjadi masukan bagi dinas kesehatan dan pemerintah daerah apa yang harus kami lakukan di tahun 2023 dan tahun 2024.
mendetail ya. Dan sangat panjang ya. Tapi sangat detail, jadi bisa mudah dimengerti Pak. Mudah-mudahan. Iya. Nah, sekarang Pak yang menjadi program prioritas dari Dinas Kesehatan ini apa? Oke. Kami melihat dari 3 sumber pembiayaan. Kalau dana APBN untuk sarana prasarana hari ini prioritasnya adalah menyediakan rumah sakit. Karena rumah sakit di Banti itu benar-benar neglected. Wilayah Banti, wilayah pegunungan, untuk rujukan itu harus ke kota. Dan itu membutuhkan biaya yang besar. Jadi kami coba mendekatkan fasilitas kesehatan dasar tapi juga sekaligus rujukan di wilayah Banti. Mudah-mudahan tanggal 24 November Rumah Sakit Banti itu sudah bisa diresmikan. Itu satu. Kemudian dari sumber APBN, tapi sebenarnya sama juga inline karena Bapak Bupati Mimika telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan pemerintah pusat melalui TPN 2K, kantor Sekretariat Wakil Presiden terkait dengan stunting. Saya pikir stunting sudah sangat baik sekali. Dari 30% di tahun 2018 sekarang menjadi 6,6%. Ini yang challenge berikutnya adalah bagaimana menjaga angka ini supaya tidak naik, kemudian memodifikasi upaya-upaya konvergensi yaitu melibatkan opini-opini terkait, melibatkan sektor agama atau lembaga sosial kemasyarakatan, civil society untuk ikut terlibat. Yang berikut adalah AIDS di malaria, penyakit penular COVID-19 itu masih menjadi isu. Nah, kalau untuk dana otsus, kami coba mendorong menyiapkan sarana prasarana bagi petugas, misalnya hari ini ada di Hoya, kemudian ada di Manasari, kemudian ada di Kampung Ipaya, Kampung Mapa, dan Kampung Atuka. Jadi menyediakan tempat tinggal untuk petugas supaya teman-teman itu betah, selain transportasi udara maupun laut. Dan kalau untuk dana APBD Kabupaten Mimika, kami coba untuk mendorong bagaimana sistem layanan kesehatan antara fasilitas kesehatan swasta maupun fasilitas kesehatan pemerintah ini bisa terintegrasi dalam satu sistem, sehingga terjadi gejolak atau terjadi adanya peningkatan kasus di masyarakat ataupun mengukur mutu dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan baik oleh Vaskes pemerintah maupun Vaskes swasta, benar-benar itu bisa dipantau oleh Dinas Kesehatan. Karena salah satu fungsi Dinas Kesehatan itu tadi yang sebagaimana sudah saya sampaikan, melakukan pengawasan, pembinaan terhadap seluruh fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan. Berikut Bapak, kira-kira di Kabupaten Mimika ataupun nanti di pedalaman adakah rencana pembangunan puskesmas baru? Kami punya roadmap di mana tahun 2022 kami mau memulai untuk wilayah Highland atau dataran tinggi. Gitu. Hari ini kami buktikan itu ada sedang dalam pengerjaan fasilitas untuk petugas itu di Puskesmas Hoya, kemudian untuk Banti rumah sakit pertama itu. Nah, di tahun 2023 kami merencanakan untuk di Jila, Puskesmas dan rumah petugas di Jila dan di Alama. Gitu. Nah, di tahun 2023 juga akan membangun rumah petugas di Kampung Biane Gogong atau di Singa. Jadi kami punya roadmap atau rencana strategi itu menyiapkan sarana maupun prasarana, sarana fasilitas kesehatan, tapi prasarana juga dan semua prasarana penunjangnya, termasuk logistik, itu berkesinambungan sampai akhir masa RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2024. Bagaimana dengan upaya promosi kesehatan? Yes, Promkes ini menjadi tantangan tersendiri. Berbicara tentang promosi kesehatan, itu ada 3 prinsip dasar yang harus dilakukan. Pertama, bagaimana membuat orang menjadi tahu. Kalau dalam undang-undang kesehatan itu dibilang membuat masyarakat menjadi sadar, mau dan mampu, menuju kemandirian untuk menjaga dirinya. Memang kondisi hari ini saya senang sekali itu bisa diundang di dalam podcast Dinas Kominfo
ini merupakan salah satu bahan advokasi dan sosialisasi juga kepada masyarakat. Kalau kita lihat dari semua program masyarakat, dalam 4 minggu terakhir, hari ini kita ada pada minggu ke-35 tahun 2022. Potret kami dari minggu pertama 1 Januari hingga minggu ke-34, yaitu minggu lalu, penyakit dalam 4 minggu terakhir, yaitu dari minggu ke-30 sampai 34, itu malaria memang masih tinggi, tapi menunjukkan penurunan itu di dalam 1 minggu terakhir. Yang sekarang lagi tinggi itu adalah diare dan juga batuk pilek. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat, berarti benang merahnya, penyebabnya adalah kita lihat kondisi cuaca dalam 3 bulan terakhir itu turut mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Oke, hujan yang bukan lagi 26 atau 27 hari gitu, hujan sepanjang hari kan gitu. Yang berikut adalah perilaku masyarakat, perilaku manusia. Ini menjadi challenge tersendiri. Ini persoalan trust dan tidak percaya dan tidak percaya. Nah, kita tahu bahwa faktor cuaca, faktor perilaku itu sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Ternyata tim kami baru kembali dari distrik Mimika Timur Jam. Kami coba membuat modeling dengan melakukan pemeriksaan malaria, deteksi TB, deteksi filariasis, deteksi kusta, dan juga menilai lingkungan. Itu baru satu kampung, saya pikir hari ini di Timika pun nanti akan sama. Jentik nyamuk di setiap rumah, itu jumlahnya dalam periode 1 minggu, itu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk. Itu artinya bahwa ada lingkungan yang sangat mempengaruhi dari kesehatan. Diare itu dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Nah, oleh karena itu hari ini saya mau sampaikan kepada warga Mimika, Timika ini smart city, kotanya kota pintar. Kita jalan kemana-mana semua dengan handphone. Penyakit yang sudah saya sebutkan tadi semua berbasis lingkungan dan perilaku. Maka perilaku hidup sehat harus dimulai dari setiap individu, setiap keluarga. Kemudian kita nggak bisa tutup mata terhadap di mana tempat kita tinggal. Genangan air, sampah, itu menjadi hal yang harus kita koreksi gitu. Bayangin aja kalau satu orang sakit dengan rata-rata PMI kalau dia mengeluarkan 100.000, kalau dalam sehari satu puskesmas kunjungannya di dalam kota itu kurang-kurangnya 100, ada 10 puskesmas, ada 1.000. Berapa uangnya yang dikeluarkan untuk itu? Kalau dia seminggu, kalau dia sebulan. Kita lihat sekarang harga BBM itu naik. Menghemat itu harus dimulai dari perilaku hidup bersih dan sehat. Itu investasi sebelum kita makan dan minum, sebelum kita membeli handphone, sebelum kita membeli pulsa gitu. Saya pikir itu. Jadi saya sangat yakin Timika ini kota jasa, tapi situasi kita bekerja jangan sampai kita lupa bahwa keberpihakan untuk diri sendiri itu menjadi penting. Nah, saya tidak tahu betul atau tidak. Betul, kita harus love yourself first. Yes. Kalau mau menolong orang lain ya kamu juga harus sehat terlebih dahulu. Gitu. Karena itu tadi ya, kesehatan itu investasi jangka panjang. Artinya pemerintah hari ini sudah melaksanakan kewajibannya menyediakan fasilitas kesehatan yang seluas-luasnya, bahkan puskesmas dengan wilayah penduduk yang padat kami meminta untuk dibuka sampai jam 5 sore. Supaya dalam situasi seperti ini tidak hanya secara estetik bangunan itu kami tidak mau di dalam satu ruangan itu ada 10 sampai 15 orang, itu sudah tidak estetik lagi. Apalagi kami harus bisa mencegah bagaimana kejadian ketika ada kerumunan dengan COVID-19, ISPA dan lain sebagainya gitu. Terus kan? Ya. Ya. Tadi Bapak singgung sedikit tentang malaria. Kira-kira ketersediaan obat malaria di Timika ini gimana? Baik. Terus kendalanya apa? Itu seksi sekali menurut saya. Dan ini podcast pertama yang mengundang saya untuk memberikan informasi terkait ini kepada masyarakat.
obat malaria di Indonesia itu disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kami pun memperoleh obat malaria DHP, obat bir itu juga dari Kementerian Kesehatan. Nah, tahun ini kasus malaria itu dia lebih banyak, hampir 2 kali lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Oke. Sementara akibat pandemi COVID-19, obat ini diimpor dari Cina. Oke. Akibat COVID-19, maka tentu juga pabrik ini akan menyesuaikan. Nah, lebih kurang informasi yang kami tahu seperti itu. Sehingga produsen yang membuat obat THP ini atau obat biru yang dikenal di masyarakat ini pun menjadi terbatas. Itu berdampaknya sampai ke demikian. Terus pertanyaan apa yang harus kami buat? Kalau tahun lalu rata-rata kasus malaria per hari itu 200, hampir 300. Kalau hari ini bisa 300 sampai 500. Nah, tadi saya bilang sumber permasalahannya adalah bagaimana kita mencegah supaya tidak terkena malaria. Yang kedua adalah kita minum obat secara patuh. Tidak mungkin kita hidup hari ini hanya untuk upaya-upaya kuratif. Karena menginvestasi diri itu adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau stoknya dalam setahun, tahun lalu, tahun 2020, kira-kira 1 juta sampai 1.300.000 per tablet per tahun. Hari ini kita kali hampir mencapai 2 juta. Nah, kemarin kami baru menerima lebih kurang 27.000 tablet yang baru datang dan kami distribusikan itu lebih daripada 50 vaskes. Puskesmas ada 26, ditambah vaskes swasta kira-kira 10 yang bekerja sama dengan BPJS dan itu didapat secara gratis. Pertanyaan masyarakat adalah, kok ini ada yang jual? Ya, kami sudah melakukan, kami bekerja sama dengan Lokapom untuk melakukan pengawasan untuk itu. Ada sanksi tegas yang sudah kami ambil juga. Dan apa hal lain? Pertanyaannya, di luar obat ini, contoh obat malaria ini ada 2. Kalau yang dikirim DHP itu yang merupakan memang program untuk eliminasi malaria yang diberikan secara gratis, itu DHP. Tapi ada juga yang dijual oleh PBF, perusahaan besar farmasi, yang bisa dibeli oleh baik pemerintah maupun swasta. Itu namanya DRT. Nah, memang DRT 2 kali lebih mahal dibandingkan obat program yang disiapkan oleh pemerintah. Namun hari ini kan stoknya terbatas. Nah, bagaimana supaya ketika ada stok, terus obat tersebut harus tersedia tapi dijual dengan harga yang wajar, gitu, yang bisa dijangkau, yaitu dengan Dinas Kesehatan bersama Vaskes bersama Lokapom, kami sudah bersepakat untuk membuat harga eceran tertinggi. Nah, kami sudah mendiskusikan ini 1 minggu yang lalu. Rencana akan kami audiensi dengan DPRD, Mimika, dan juga Dinas Perdagangan, Inspektorat, dan pihak-pihak terkait yang Mimika untuk kemudian bisa disahkan dan ini bisa diberlakukan di seluruh fasilitas kesehatan swasta. Gitu. Nah, di samping kami juga memantau jumlah kasus yang ditemukan kemudian diobati sampai tuntas. Jadi itu dia tadi jawaban dari pertanyaan masyarakat yang ini obat malaria kenapa tidak ada, kenapa tiba-tiba sudah periksa di sini dong, kasih resep, ibu cari di apotek, itu sudah tadi sudah dijawab ya sama Bapak Kadis. Karena di ibu kota Nusantara juga di IKN, semua di Kalimantan, kosong, Sumatera juga mengalami hal yang sama, Papua Barat, Papua, Maluku, gitu. Jadi bukan cuma persoalan kita di demikian. Yes. Nah, kita kalau sekarang kita lihat ini kegiatan-kegiatan sudah mulai orang berkurang pakai masker nih Bapak nih. Nah, saya mau tanya sedikit tentang perkembangan kasus COVID di Mimika, bagaimana nih? Dan pengendalian seperti apa? Berdasarkan data kami dari minggu ke-30 sampai minggu ke-34 sampai minggu lalu, itu memang kasus influenza like illness yang ditemukan setiap hari itu lebih tinggi dibandingkan malaria. Malaria sudah mulai menunjukkan penurunan. Nah, ini ada 3 hal yang harus kami bedakan. Orang batuk pilek ini karena apa? Karena memang cuaca atau karena COVID atau karena alergi gitu.
Nah, langkah yang sudah kami ambil sejak 2 minggu lalu untuk testing, tracing, dan treatment terkait dengan COVID itu harus tetap dilakukan. Sampai kemarin itu lebih kurang ada 98 yang masih isolasi, baik di rumah, diawasi kemudian di tempat isolasi terpusat seperti itu. Kita bersyukur bahwa cakupan vaksinasi COVID kita meskipun belum terlalu tinggi sesuai harapan, tapi minimal di dosis pertama sudah lebih dari 80%. Dosis kedua kita hampir menyentuh di angka 70%. Dosis ketiga hampir 30% gitu. Nah, ini kami sedang menunggu juga untuk booster kedua kepada nakes, karena memang hari ini juga kami masih menunggu pengiriman vaksin COVID-19. Namun saat ini sedang digencarkan juga terkait dengan bulan imunisasi anak nasional. Bulan imunisasi anak nasional. Kita sampai minggu lalu kita sudah ada di posisi sekitar 60% lah. Kita mau meningkatkan ke angka 70% minimal. Nah, untuk COVID, saya pikir meskipun kita semua sudah divaksin, hari ini kita semua lepas masker, tapi tetap mencuci tangan, menggunakan masker terutama di rumah. Kita ingat bahwa dari semua kelompok sasaran yang sudah diimunisasi COVID-19, cakupan yang masih rendah di bawah 30% adalah lansia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada anak usia kurang dari 6 tahun itu juga belum divaksin. Paling tidak kita sudah divaksin, kita juga bisa memberikan perlindungan kepada mereka. Untuk cakupan vaksinasi di Mimika itu seperti apa Pak? Mengingat beberapa waktu lalu itu vaksin sempat habis. Sampai hari ini kami masih menunggu. Masih menunggu juga ya? Masih menunggu. Tapi saya pikir cakupan vaksinasi sudah tadi saya sampaikan. Dosis pertama 80%, dosis kedua 69%, dan dosis ketiga ada di posisi sekitar 28%, hampir 30%. Untuk tadi bilang vaksinasi anak di bawah anak di atas 6 tahun itu mengenai cakupan vaksinasi pada anak sekolah, apakah sudah mencapai target? Sebab mengingat juga sekolah sudah mulai tatap muka dan saya sudah cukup banyak anak sekolah yang diberi edukasi ini masih tetap diberikan. Nah, kami ada berencana untuk kembali lagi dengan komite sekolah, dengan guru-guru. Memang benar sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Irma. Bagaimana sih promosi kesehatan? Jadi untuk membuat orang menjadi tahu dan mau, itu tantangannya tersendiri. Dan tantangan kami di Dinas Kesehatan adalah bagaimana bisa mengemas informasi yang sama, karena hari ini semua orang bisa mengakses informasi itu kapan saja, di mana saja, dari genggaman tangannya sendiri gitu, dari gadget langsung bisa mendapat informasi. Tapi kami pikir kami harus tetap maju untuk ini, terutama pesan yang paling esensial atau pendekatan yang paling esensial adalah kearifan lokal itu menjadi penting. Kan banyak yang tidak terjawab itu, banyak ketakutan di masyarakat yang kalau divaksin atau divaksin nanti anak menjadi sakit, takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, tambah parah kayak gitu. Satu. Yang kedua, kesiapan anak yang memang tantangan tersendiri melakukan vaksinasi pada anak atau imunisasi pada anak, yaitu anak itu menjadi keputusan orang tua. Beda dengan kita orang dewasa, kita bisa mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Beda dengan anak-anak, persetujuan itu harus dari orang tua. Negosiasi ini yang sementara lagi dilakukan, promosi pendekatannya masih tetap dilakukan. Pak, bagaimana dengan DPD di Mimika? Apakah ada peningkatan atau Tahun 2018 ada salah satu peneliti yang lahir dan besar di Timika. Itu menemukan kira-kira 50% dari nyamuk Aedes aegypti di Timika itu mengandung virus dengue, virus DPD. Sehingga hari ini kalau ada DPD di Timika, itu kita tidak berpikir lagi itu bahwa ini pelaku perjalanan dari mana gitu, karena itu ada sama-sama dengan kita. Kasusnya cukup di tahun 2022 ini
pada bulan Agustus kemarin itu cukup meningkat sampai 35 kasus. Nah, puji Tuhan, syukur alhamdulillah ini bisa dikendalikan. Nah, kembali lagi ini persoalan lingkungan, kembali lagi ini kesadaran masyarakat. Pada akhirnya wilayah ini adalah wilayah endemis. Kita kapan saja bisa terpapar dengan malaria, kita bisa terpapar juga dengan DBD, demam berdarah, seperti itu. Untuk tenaga kerja dinas kesehatan nih Pak, kira-kira sudah mencukupi saat ini atau masih ada kekurangan? Ada dua aspek yang harus kita lihat, 3 aspek. Aspek dari sisi jenis. Kalau dari sisi jenis, ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang hari ini memang kami butuhkan. Yang paling kurang demikian adalah dokter gigi. Kalau kita lihat dari 26 puskesmas, berapa sih dokter gigi yang ada di puskesmas? Gitu. Itu satu. Yang kedua, dokter umum. Dengan wilayah yang lebih banyak adalah wilayah sulit dan sangat sulit, lebih dari 50%. Ada 16 puskesmas di wilayah gunung sama wilayah pantai, dengan keterbatasan sarana prasarana bagi petugas, maka paling tidak satu puskesmas itu sekurang-kurangnya 2 dokter. Meskipun kepadatan penduduknya tidak sebanyak yang ada di kota. Kemudian tenaga nutrisionis, ahli gizi masyarakat, ini menjadi penting juga. Yang menjadi kekurangan kami juga adalah tenaga laboratorium medik, ahli tenaga laboratorium medik, serta tenaga kesehatan lingkungan. Nah, yang sudah tercukupi di dinas kesehatan yaitu tenaga perawat kesehatan dan juga bidan. Nah, menurut Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas, standar puskesmas rawat jalan itu paling kurang itu ada 28 orang. Kalau kita lihat hari ini di setiap puskesmas rata-rata lagi dalam kota sudah mencapai 100. Jadi ada kelebihan tenaga kesehatan. Nah, kelebihan ini dari sisi jenis maupun jumlah, kami perlu melakukan redistribusi tenaga kesehatan. Cuma redistribusi tenaga kesehatan tentu juga kami harus memperhatikan sarana dan prasarana bagi petugas. Nah, tapi kami coba untuk memulai. Artinya sekarang ini kalau potretnya puskesmas terjadi kelebihan. Untuk tenaga kesehatan 90% dari 1.300 sekian, hampir 1.400 pegawai yang ada di dinas kesehatan maupun di 26 puskesmas maupun di klinik-klinik. Ini kalau kita hitung memang banyak, tapi kalau kita nanti menghitung sesuai dengan wilayah-wilayah itu, kalau redistribusi itu akan menjadi merata. Makanya kenapa sarana dan prasarana bagi petugas itu menjadi penting, supaya tenaga yang di kota ini bisa kita dorong juga itu ke wilayah-wilayah sulit dan sangat sulit. Nah, dan jangan kita lupa bahwa ada rumah sakit Pratama di bulan Januari bulan November besok, di mana tenaga-tenaga ini juga kita bisa melakukan redistribusi di rumah sakit Pratama juga nanti. Nah, untuk rencana peningkatan kerjasama dengan instansi tertentu pada tahun-tahun mendatang itu apakah ada atau? Pasti ada. Dan tahun 2020, 2021, 2020 kita sudah mulai. Pertama misalnya COVID, dengan Kominfo ini kan awal-awal pandemi COVID, Kominfo yang selalu sama-sama dengan kami. Video conference. Ya, bahkan sampai hari ini. Kemudian untuk stunting, itu semua PDO-PDO terlibat tuh. Kemudian untuk isu stunting, isu malaria, semua ikut terlibat gitu. Nah, memang kita lihat secara intensif dari program-program yang paling intensif yaitu untuk program percepatan penanganan stunting, dan kita sudah lihat bahwa ketika kami dinas kesehatan bisa berkolaborasi, karena masalah kesehatan itu hanya 25% bisa diselesaikan oleh dinas kesehatan, tapi 75%-nya itu harus diselesaikan oleh teman-teman di instansi non kesehatan atau masyarakat atau civil society seperti itu. Dan kita sudah bisa melihat hasilnya yang stunting.
adakah rencana yang dilakukan Dinas Kesehatan hingga akhir tahun 2020 ini yang belum terlaksana? Menurut catatan kami, hampir sebagian usaha sudah dilakukan. Yang sekarang kami meng-create yaitu sistem informasi kesehatan yang dilaporkan secara real time oleh puskesmas dan juga oleh fasilitas kesehatan swasta, terutama FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik-klinik swasta, dokter praktek mandiri swasta, supaya itu inline. Untuk kami bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang misalnya malaria yang tahun ini 2 kali lebih tinggi, demikian pula batuk pilek atau influenza like illness itu juga tinggi, diare juga tinggi, terus demam tipoid atau tipes itu juga tinggi. Nah, bagaimana ini bisa terpadu dalam manajemen data satu pintu melalui Dinkes dari seluruh vaskes gitu. Oke, baik. Kira-kira rencana Dinas Kesehatan di tahun 2023 mendatang ini apa? Oke, pasti tetap inline dengan stunting, tetapi pasti dimodifikasi. AIDS, TB, malaria, terutama malaria, kami coba membuat inovasi-inovasi untuk program malaria. Contoh, bagaimana sih untuk menjaga kepatuhan dengan mengoptimalkan peran kader yang fungsi hari ini harus define atau didefinisikan kembali seperti apa. Kemudian yang terpenting adalah mengintegrasikan semua program di kesehatan supaya pengendalian penyakit tidak menular itu tidak berjalan sendiri. Tapi yang didesain adalah kalau dalam perencanaan besar itu biasanya money follow program. Kalau kami di tahun 2023 yaitu program follow intervention of population. Jadi program terpadu dia mengikuti program-program strategi pada kelompok sasaran intervensi, populasi intervensi. Kelompok sasaran intervensi kan cuma 5. Yang pertama bayi balita, yang kedua ibu hamil, yang ketiga remaja, putra terutama putri, yang keempat pasangan usia subur, wanita usia subur, yang kelima adalah lansia. Ini harus dikerjakan secara keroyok oleh penyakit menular, penyakit tidak menular, promosi kesehatan, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan. Clear? Itu strateginya. Strateginya ya? Yes. Oke, baik. Tuh, sudah dikasih tahu nih strategi dari Dinkes apa ya, jadi masyarakat bisa mengetahuinya nanti ke depan Dinas Kesehatan akan melakukan apa nih strategi-strateginya ya. Baik Bapak, yang terakhir nih, kira-kira mungkin apa harapan Dinas Kesehatan ke depan? Pertama, harapan saya kolaborasi seperti ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Standar pelayanan minimal kesehatan, kalau Dinas Kesehatan dan Puskesmas dan Rumah Sakit berjalan sendiri, itu standar pelayanan minimal sebagai indikator kinerja utama itu tidak akan mencapai 100%, maksimal 50%. Kalau Dinas Kesehatan dengan OPD maka hanya mencapai sekitar 50-75%. Padahal standar minimal atau indikator utama indikator kinerja utama itu SPM-nya 100% gitu. Maka harus ada kolaborasi 3 pilar utama: kesehatan, OPD terkait, dan juga masyarakat, civil society, baik itu gereja, masjid, kemudian kelompok yang terdampak, organisasi wanita, remaja di sekolah. Saya minggu lalu tuh saya sampaikan kepada salah satu sekolah negeri di sini, kalau ketua OSIS undang saya hadir, tapi kalau kepala sekolah undang saya nggak mau hadir, saya suruh stafnya. Kami akan membuat MOU dengan OSIS-OSIS di sekolah. Paling tidak intervensi kesehatan dan produksi tablet besi untuk remaja putri, screening TBC, kemudian screening malaria, kemudian membuat PMT melalui pendekatan-pendekatan yang hari ini disukai atau digemari oleh anak muda. Yes. Oke, baik. Itu harapannya tadi Dinas Kesehatan Bapak Kadis berikan kepada kita. Baik, kiranya tadi informasi-informasi itu nanti bisa didengar dan dipahami oleh masyarakat banyak supaya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya kayak orang sih sebenarnya sekarang ini kadang-kadang mereka suka takut ke puskesmas karena mungkin pikirnya tuh pelayanannya atau mungkin banyak orangnya, padahal sebenarnya
puskesmas sekarang itu sudah bagus-bagus, tidak yang kayak dulu lagi Ya. seperti itu ya. Dan ini koreksi juga buat kami Bu Irma. Gedung bagus harus sama dengan mutunya. Ini yang kami sedang kerjakan. Kepuasan pasien atau patient satisfaction itu menjadi penting. Bagaimana tangible, masyarakat melihat secara nyata, oh petugasnya ini dia ramah, kemudian dia bisa membangun komunikasi yang baik, ramah dengan petugas, kemudian pelayanannya tepat waktu, kemudian fasilitas yang ada, masyarakat duduk itu nyaman, kalau panas tidak kepanasan, kalau hujan tidak kehujanan. Itu menjadi evaluasi kami gitu. Kami tahun ini coba dengan dana APBD coba membuat beberapa puskesmas, misalnya puskesmas BLUD, tapi diiringi dengan prasarana publik yang harus standar gitu. Ruang resepsionisnya, tempat duduknya, sistem antrinya gitu. Ini menjadi tantangan hari ini. Saya pikir pelayanan publik yang baik, terutama puskesmas, itu menggambarkan bagaimana negara menghargai rakyatnya. Negara hadir untuk menghargai rakyatnya itu melalui fasilitas-fasilitas publik. Salah satunya adalah puskesmas, salah satunya rumah sakit. Maka kami mencoba dengan Badan Layanan Umum Daerah, kami mencoba dengan menata kembali itu tata geraha puskesmas. Memang ini tidak mudah, tapi minimal apa yang dipunya oleh tenaga kesehatan hari ini, dia bisa tersenyum dan dia ramah saja, dan dia bisa membuat pelayanan tepat waktu dan one stop service. Itu penghargaan yang tinggi negara kepada masyarakat gitu. Itu perjuangan kami hari ini. Dan juga jadinya nanti masyarakat tidak malas untuk misalnya untuk puskesmas Iya. gitu ya. Karena kepercayaan dan kepuasan, Betul trust sekali. and satisfaction Ya, itu menjadi trust penting. and satisfaction, betul sekali. Iya, itu dia tadi penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan oleh Bapak Kadis kepada kita. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. sudah membagi informasi kepada kita, informasi yang sangat berguna. Jadi kiranya apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika ini menjadi berkat dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat yang Amin. luas ya, sehingga nanti visi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang Mimika cerdas, aman, damai, dan sejahtera dapat terwujud. Demikian itu tadi perbincangan kita kali ini. Mohon maaf bila sepanjang perbincangan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam topik yang berbeda. Tetap sehat dan semangat membangun Mimika tercinta. Salam sehat. Ya mare. Salam sehat ya Bapak. Salam sehat. Ya mare. Amalongo, Nimo Witimi, Tuhan berkati kita semua.